من رضاهم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفى خير الورى مصطفى فسفي ما سعى واشرب ماء القوم واشرب ماء القوم ربك ربا مثل ما قد هباهم مثل ما قد هباهم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم خير الورى مصطفاهم ما كانوا أعذر في مجالس صفاهم في مجالس صفاهم ويدعون آمين حين تسمع دعاهم حين تسمع دعاهم الله الله يا واستمد من نداهم فإني فيما سعى خير الورى مقتداه خير الورى مقتداه الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم خير الورى مصطفاهم دعاهم إلى ربي وسيد بينهم ربي وسيد بينهم باتباعي وحب المصطفى الله رجاهم حقق الله رجاهم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله صلاة على خير الورى مصطفاهم الورى مصطفاهم ينام بحبه مصطفى يا هناهم اللهم صل عليه وعلى آله ربي بلغني لأمل بجاهك ما هم بجاهك ما هم الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الصلاة على خير الورى مصطفاهم خير الورى مصطفاهم Alhamdulillahirrabbilalamin qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita sampai kepada malam kelima bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah menjalankan sholat tarawih 5 kali. Ya, benar, sholat tarawih ke-5, malam ke-5. Tetap jaga istiqomah, semangat untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah apa yang kita lakukan menjadikan sebab kita dipandang dan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kam min mustadrajin bi ni'mati alaihi wa kam min mahtunin bi syana'i alaihi wa kam min makhrurin bi sidri alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kam min mustadrajin bi ni'mati alaihi, ya, wa kam min mahtunin bi sana'i alaihi wa kam min mahrurin bi sidri alaihi. Manusia itu dirugikan karena kenikmatan. Wa kam min mahtunin bi sana'i alaihi. Dan manusia itu terkadang difitnah dengan pujian. Wa kam min mahrurin bi sidri alaihi. Sering manusia tertipu dengan ditutupinya aib oleh Allah. Manusia dirugikan oleh kenikmatan. Kenapa bisa sampai dirugikan oleh kenikmatan? Manusia itu akan rugi lahir dan batinnya jika tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lahir, namun batinnya pun rugi jika tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang telah ada bisa menjadi lenyap karena tidak mensyukuri nikmat yang baru. Paham? Nikmat yang telah ada pun bisa menjadi lenyap jika engkau diberikan nikmat yang baru, engkau tidak mensyukuri. Contoh, yang tadinya malas untuk beribadah kepada Allah diberikan nikmat oleh Allah dengan dimudahkan beribadah, maka wajib kamu mensyukuri itu. Yang tadinya malas untuk melakukan sholat sunnah tahajud, malas di bulan Ramadan untuk mendawamkan mengistiqomahkan sholat taraweh, hadir majelis, malas. Namun ketika Allah berikan kemudahan kamu untuk hadir majelis ilmu, sholat taraweh, baca Al-Quran di bulan Ramadan, itu tandanya Allah telah memberi atau Allah lagi sedang memberi nikmat untukmu dalam ketaatan. Maka wajib kamu mensyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb. Pada bulan ini, Ramadan ini, saya dipertemukan kembali di bulan yang agung yang mulia. Engkau masih memberikan kesempatan saya hidup. Engkau masih memberikan kemudahan saya untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, masih dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, kumpul di majelis yang baik, mendengarkan ilmu yang baik, kumpul bersama ulama-ulamamu ya Allah. Dan di dalam bulan Ramadan ini saya masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Itu sebuah nikmat yang Allah beri untuk kita. Maka wajibnya kita bersyukur itu atas nikmat yang Allah beri dalam ketaatan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat saja bukan ketika jenengan diberikan harta, benda, sesuatu yang menyenangkan hati baru jenengan alhamdulillahirabbil alamin. Namun ketika jenengan dimudahkan dalam melakukan kebaikan, amal soleh, terlebih lagi seperti ini di bulan Ramadan, maka itu berupa nikmat yang besar dari Allah yang wajib kamu syukuri. Dan terkadang juga manusia difitnah dengan pujian. Maksudnya gimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kadang-kadang orang ketika memuji kita, sebenarnya ia telah menjatuhkan kita. Makanya para salafun soleh, ulama-ulama salaf dan soleh kita yang mengikuti jalur baginda Nabi Muhammad SAW,
ketika hendak memuji seseorang pasti akan diawali dengan bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh beruntung engkau bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Contohnya kita memuji orang, maka kita diawali sholawat. Ya. Terus pujian itu ketika salafun saleh mendapatkan pujian, maka ia akan mengatakan, semoga apa yang engkau sangkakan kepadaku, apa yang engkau pujikan kepadaku benar adanya. Terkadang kita memuji sesuatu yang dimana pujian tersebut tidak ada pada orang yang kita puji. Contoh, Masya Allah engkau orang yang sangat dermawan, padahal orang pelit. Maka ia akan merasa ujub atau bangga diri dengan apa yang dipujikan dari orang lain, sedangkan sifat dermawannya itu padahal tidak ada pada dirinya. Maka kita memuji kepada orang yang salah. Boleh kita memuji, namun harus jelas siapa yang kita puji. Jangan kita memuji kepada orang yang salah. Kalau tidak, bisa menanamkan daripada sifat bangga kepada orang yang kita puji. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya kadang-kadang orang memuji itu untuk menjatuhkan. Ada orang yang memuji, ya, sebenarnya menjatuhkan kita. Masya Allah, antum di bulan Ramadan, Masya Allah hadir majelisnya taat, antum tidak lelah, ya, tidak lelah hadir majelis di bulan Ramadan. Tidak lelah menghadiri majelis di bulan Ramadan. Ternyata orang yang kita puji tersebut, ternyata orang tersebut tidak benar adanya. Dia orang yang malas untuk menghadiri majelis ataupun baca Al-Quran ataupun sholat taraweh. Padarnya orang yang memuji itu sedang menjatuhkan dirimu. Namun karena engkau lalai dengan pujian, sehingga engkau merasa bahwasanya orang itu menyanjung dirimu, padahal sesungguhnya orang itu telah menjatuhkanmu. Oh Masya Allah, kan baca Quran terus musola ya sampai subuh, padahal kan orang tahu lah, kan karena senang puji, bangga, senang. Padahal orang tersebut lagi menjatuhkan dirimu. Maka jangan pernah tertipu dengan yang namanya pujian. Dan manusia itu sering tertipu dengan ditutupinya aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia seperti saya jenengan itu memiliki aib. Lah, keburukan aib kita itu Allah masih tutupi. Itu tandanya Allah masih cinta dan sayang kepada kita. Coba seandainya manusia dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tidak ada satu manusia pun yang akan mendekatimu dan mendekatiku. Karena apa? Keburukan-keburukan kita telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, layaknya seekor bangkai di tengah jalan, tidak ada satupun orang yang mau mendekati bangkai tersebut. Alhamdulillahnya Allah masih menutupi daripada aib-aib atau keburukan kita, sehingga orang mau mengenal kita, sehingga manusia mau mendekati kita, sehingga lawan bicara teman-teman kita mau duduk bersama kita. Coba kalau jenengan saya keburukannya, aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang enggan untuk dekat duduk dengan kita. Maka beruntung kamu, saya, itu Allah masih sayang. Setiap diri, setiap manusia itu pasti masih memiliki kesalahan, keburukan, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Terlebih lagi keburukan-keburukan dalam keluarga kita yang hanya kita dan keluarga yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka jika aib keluarga kita dibukakan oleh Allah, karena Allah murka, benci kepada kita, Allah tidak rahmat, tidak sayang kepada kita, niscaya tidak ada satu manusia pun yang mau mendekati kita, duduk dan berbicara dengan kita, karena tahu keburukan atau aib-aib kita. Paham?
Kamu dikasih ujian satu saja. Aib kamu, aib saya, kekurangan kamu, keburukan saya, keburukan jenengan sedaya kabeh dibuka Gusti Allah. Nyong yakin lah sing gelem pancaran karo kowe lah sing gelem tekam ini. Itu jarang yang manusia kadang pikirkan. Itu nikmat dari Allah itu. Allah masih sayang kita, ditutupi keburukan kita. Contoh, yang senenge ngopel, nang omah ngopele dilat. Senenge ngopel-ngopele dilat sing ora tau puasa nang omah. Sama Allah dibukakan itu kejelekannya. Orang-orang mengetahui, malas akan berteman dengan kamu. Ya, yang sukanya lain sebagainya lah, keburukan-keburukan itu masih ditutupi oleh Allah, aib-aib kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah terlena dan jangan mempunyai anggapan bahwa jika berbuat dosa Allah tidak menurunkan malapetaka. Ya. Jangan pernah beranggapan kalau kamu berbuat dosa, saya berbuat dosa, terbebas dari malapetakanya Allah di dunia. Ingat bahwasanya pahala dan dosa itu diberikan Allah kelak di akhirat. Paham ya? Makanya jangan pernah melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang cerdas, orang yang akan mempersiapkan bekal untuk mati. Dan orang yang selalu muhasabah diri, menghisab dirinya dari dosa-dosa yang telah lalu. Jangan seakan-akan setiap hari gak memiliki dosa. Apalagi ini di bulan Ramadan, ampunan Allah sangat luas. Maka sering-sering istighfar, bersolawat dan meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan atau bulan yang penuh kemuliaan ini. Ingat itu ya. Itu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salasun munjiyatun wa salasatun muhlikatun wa salasatun wa salasun darajatun wa salatun kafaratun. Salasun munjiyat wa salas muhlikat wa salas darajat wa salas kafarat. Amal munjiyat ya, yang dimana dikatakan ada 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 3 hal ini dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat. Dan ada juga 3 hal yang dapat menghapus dosa. Itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 hal yang dapat menyelamatkan dari siksa, dan ada 3 hal yang dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat, dan ada 3 hal yang dapat menghapus dosa. Fasal yang pertama, amal munjiyat. 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah. Yang pertama ialah takut kepada Allah secara rahasia dan secara terang-terangan. Kita takut sama Allah ketika secara terang-terangan. Contohnya banyak orang kita takut sama Allah. Namun ketika kita sendiri dalam rumah bersama keluarga kita, kita kembali watak kita yang buruk, perilaku kita yang buruk, akhlak kita yang buruk, seakan-akan Allah tidak melihat. Itu kekurangan kita. Ketika banyak orang kita beriman, ketika sedikit orang tidak ada yang melihat, kita tidak beriman, tidak meyakini bahwasanya Allah itu maha melihat. Dimanapun engkau berada, pasti Allah akan melihat apa yang kau lakukan. Maka takutlah kepada Allah, baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia. Contoh, kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Ketika sepi, habis jualan, buang sampahnya terserah, mengotori jalan yang dimana digunakan untuk orang banyak. Mikirnya kamu, nggak ada yang melihat. Berarti di situ kamu telah meniadakan Allah. Bahwasanya Allah itu nggak melihat.
Padahal Allah melihat apa yang kau lakukan. Benar. Terus ketika ada orang banyak engkau mau buang sampah di tempat, mau buang sampah di jalan, jadi nggak jadi karena ada orang yang melihat. Oh, berarti kamu telah apa? Coba, kamu telah meniadakan Allah. Ada orang membuang sampah di jalan gak jadi, buangnya di tempat sampah. Terus gak ada orang, kamu buangnya di jalan. Tandanya kamu seakan-akan Allah tidak melihat. Padahal bahwasanya Allah itu maha melihat. Bayangkan itu. Itu tandanya engkau tidak takut sama Allah secara terang-terangan, namun tidak takut kepada Allah secara rahasia. Ketika engkau duduk bersama teman-temanmu mendengar azan, engkau melaksanakan sholat. Dengar azan, sholat. Banyak orang di rumah mendengarkan azan, tidur, gak ada yang melihat. Emangnya Allah gak lihat kamu, Pak? Maka ketakutan itu harus ditanamkan, baik takut kepada Allah itu baik secara terang-terangan ketika ramai banyak orang ataupun ketika sendiri atau sepi rahasia. Wa khasyatullah ta'ala fi sirri wa alaniyah. Ya, takutlah kepada Allah secara rahasia dan secara terang-terangan. Wal qasdu fil fatri wal hina. Dan 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan Allah. Yang kedua ialah wal qasdu fil fatri wal hina. Sederhana dalam kehidupan, baik di saat fakir maupun di saat kaya. Hidup sederhana, baik ketika engkau diberikan kekayaan oleh Allah, sederhana, tidak berlebih-lebihan, cukuplah, ya. Terus ketika engkau fakir pun engkau sederhana. Maka wal qasdu fil fakri wal hina, sederhana dalam kehidupan di saat engkau miskin, fakir, dan di saat engkau kaya. Itulah yang dapat menyelamatkan engkau daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, wal adlu fir ridha wal khadha. Adil antara senang dan marah. Jadi kamu harus adil antara senang dan marah. Jangan ketika engkau bahagia, engkau melampiaskannya dengan sesukamu, enak. Tapi ketika engkau dikasih sesuatu yang tidak mengenakan, engkau akan marah. Engkau namanya tidak adil antara senang dan marah. Adil antara senang dan marah maksudnya senang ridho, suka ridho, ya, cinta hendaknya karena Allah, marah pun karena mencari keridhaan Allah. Jadi jangan anggap orang yang marah itu bukan karena Allah, pasti dari setan. Karena Nabi pun marah, dan Nabi marahnya pun mencari keridhaan Allah. Makanya biasanya itu terjadi pada para asatid, pada ustadz, para habaib, ya, para masyayikh, syekh kita, guru-guru kita. Terkadang memarahi muridnya itu semata-mata mencari keridhaan Allah. Untuk apa? Meluruskan keadaan sang murid. Ya, bukan engkau berpikir ini guru saya marah berarti setan itu. Gak bisa seperti itu. Marahnya pun karena mencari keridhaan Allah. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah yang ketiga, adil. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil antara senang dan marah. Marahnya karena Allah, senangnya karena Allah, sukanya karena Allah, dan mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus 3 hal yang dapat merusak daripada diri sendiri. Ya, kalau tadi 3 hal yang dapat menyelamatkan dari siksa Allah, ini 3 hal yang dapat merusak diri sendiri. Apa yang pertama? Wa amal muhlikat. 3 hal ini yang dapat merusak diri sendiri. Yang pertama, fasukhun sadidun, sangat kikir. Paham? Sangat kikir. Orang yang kikir itu dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga.
Jika kita tertanam sifat kikir dalam diri kita, terlebih lagi ini di bulan Ramadan, yang dimana baginda Nabi Muhammad SAW di hari-hari biasa dermawan, maka di bulan Ramadan baginda Nabi Muhammad SAW itu dermawannya luar biasa. Sering mengumpulkan anak kecil, diberikan itu manisan. Baginda Nabi itu bulan Ramadan. Ya, sifat yang kikir, orang yang sangat kikir itu dapat membinasakan diri sendiri. Dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh daripada manusia. Itulah satu yang dapat daripada merusak diri sendiri. Yang kedua, wahawan muttabaun, mengikuti daripada kehendak nafsu. Orang yang banyak nafsu tidak bisa menundukkan nafsu, nafsunya sebagai raja, akalnya sebagai tawanan, maka orang-orang tersebutlah yang rusak dan sedang merusak dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri itu bukan hanya orang yang menyakiti secara lahiriah dohir, namun ketika ia bermaksiat kepada Allah, ia mengikuti kehendak nafsu, berarti orang-orang tersebut lagi mendolimi dirinya sendiri. Karena hakikat manusia itu baik, fitrah manusia itu baik. Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, namun kita malah menjauh dari Allah dengan melakukan banyak kemaksiatan, banyak mengikuti kehendak nafsu. Maka tidak salah jika banyak mengikuti kehendak nafsu, itu yang dapat merusak daripada diri sendiri. Nafsu ingin tidur setelah sholat taraweh karena nanti jam 3 bangun untuk sahur, itu nafsu. Lah kita, akal sebagai raja, nafsu kita sebagai tawanan. Ibarat tawanan, kita akan perintah itu nafsu kita, karena itu nafsu tawanan. Maka saya akan perintah kamu bangun dari tidur, saya akan hadir majelis. Bangun dari tidur, saya akan duduk bersama orang soleh. Bangun dari tidur, saya akan ke masjid, ke musola, tadarus Quran. Nafsunya setelah sholat tarawih karena merasa kenyang, jam 3 akan bangun mempersiapkan makanan bagi seorang ibu untuk anak-anaknya, keluarganya. Pasti inginnya tidur. Namun karena kita nafsunya dijadikan tawanan, maka nafsu tersebut dipenjara dengan akal kita. Akal kita lebih dominan. Engkau nafsu mau membuat diri saya melakukan sesuatu yang menyenangkan nafsu, maka nafsu akan saya perintah. Saya tidak akan mengikutimu, saya akan mengikuti apa yang Allah sukai. Akhirnya yang tadinya sholat tarawih, setelah sholat tarawih mau tidur, jam 3 bangun mau masak. Akhirnya dari sholat tarawih jam 8:30 sholat tarawih lagi, mendengarkan ilmu, ngaji pasaran sampai jam 11 dilanjut tadarus Quran, baik laki-laki atau perempuan di majelis. Tidurnya cuma 2 jam 3 jam, tapi Allah ridho seperti itu karena lelahnya jenengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diingat itu. Lelah itu ada yang menjadikan sebab kita mendapatkan ridho, ada yang lelahnya kita menjadikan sebab kita bukan mendapatkan ridho, namun mendapatkan murka Allah. Lah jenengan kesele ngantuknya karena apa? Ning ngantuknya karena ngaji, berarti jenengan lagi golek keridhoane Gusti Allah. Jadi seperti itu. Maka jangan pernah menyesali. Jangan pernah menyesali jika jenengan melakukan kebaikan sampai capek, mengeluarkan uang banyak, tenaga. Namun kalau digunakan di jalan Allah, maka itulah yang paling baik dan itulah yang lebih baik untuk jenengan daripada jenengan mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu sampai tidurnya kurang, namun digunakan bukan di jalannya Allah, maka sia-sia belaka. Paham ya? Jangan pernah menyesal jika melakukan kebaikan, terlebih lagi kebaikan tersebut menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi, dan bisa menjadi sebab dirimu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Paham tuh? Oh iya. Terus yang ketiga yang dapat merusak diri sendiri ialah wa ijabul mar'i binafsihi wa ijabul mar'i binafsihi, memandang diri sendiri dengan pandangan yang sempurna tanpa memandang ada kenikmatan akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan diri ini sempurna, padahal kita sesuatu yang hina tidak ada dijadikan ada. Kita dihidupkan tujuannya agar mengenal siapa yang menghidupkan kita dan mengenal siapa kekasih daripada yang menghidupkan kita, yaitu Nabi Muhammad. Maka jangan pernah memandang diri dengan pandangan yang sempurna. Engkau orang yang kaya, jangan pernah memandang diri kamu dengan pandangan sempurna. Saya sudah kaya, saya tidak akan pernah ngerepotin orang. Orang yang butuh saya bukan saya yang butuh orang. Kalau punya pandangan pemikiran seperti itu, tandanya kamu memandang diri dengan sempurna tanpa jenengan memandang akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau dikayakan? Karena engkau diberi kehidupan. Kenapa engkau diberi kehidupan? Agar engkau mengenal siapa yang memberi kehidupan. Kenapa engkau kaya? Karena engkau dihidupkan, engkau disehatkan sehingga engkau bisa bekerja keras sehingga engkau mendapatkan apa yang engkau harapkan. Berarti kayamu hakikatnya itu bukan karena kadar usaha kerja kerasmu, namun kayamu adalah hakikatnya akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah beri untukmu. Ingat itu, yang lulus sekolah, yang kerja sekarang, yang nikah, yang punya anak, yang bisa hadir seperti ini, itu bukan karena kita. Itu karena nikmatnya Allah untuk kita. Itu yang kita yakini dahulu. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya kalau kita melakukan kebaikan itu karena kita, kalau kita bisa kaya itu karena kita, kalau kita pintar cerdas itu karena usaha kita. Bukan. Hakikatnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita. Baru setelah itu karena kadar ikhtiar kita, usaha kita. Paham ya? Jenengan masih hidup umur 70 tahun, masih sehat, makannya masih banyak, jalannya masih bisa jauh, tulangnya masih benar, giginya enggak keropos. Itu bukan karena jenengan menjaga kesehatan, jenengan makan sesuatu yang sehat, jenengan tidur yang cukup. Itu karena Allah hakikatnya masih memberikan nikmat kepada jenengan. Perantaranya jenengan dengan menjaga kesehatan. Yang perlu jenengan yakini bukan karena usaha jenengan, namun ini karena nikmat Allah yang Allah beri untuk kita. Baru setelah itu karena kita. Yang nomor satu harus Allah. Itu kalau urusan akidah, tauhid seperti itu. Gak bisa jenengan bisa buat mobil karena siapa? Ya usaha saya belajarnya lama 15 tahun ikut orang di Toyota. Kamu sekarang bisa punya usaha rongsok, bisa punya usaha es, punya usaha chicken, punya usaha konter. Itu karena siapa? Saya dari nol kerja keras gini-gini, bukan karena kamu. Kamu harusnya jawab ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan saya nikmat sehingga saya masih bisa melakukan usaha. Paham ya? Yang dijawab bukan karena jenengan diisi, jawab ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan saya nikmat dan hidup sehingga saya masih bisa ikhtiar. Wes sing bener. Aja sampai lisane ngucap kaya kowe malaikat nyatet jenengan akidahe mengko. Ya. Itu 3 hal yang dapat merusak diri sendiri: sangat pikir, mengikuti kehendak nafsu, dan memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna tanpa memandang akan kenikmatan Allah. Dan ada 3 hal lagi yang dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat. Apa itu kedudukan yang tinggi di akhirat? Yang pertama, wa ammad darajat. Ada amal yang dapat mengangkat kita sampai kedudukan tinggi kelak di akhirat, di hadapan Allah, di hadapan Nabi, sehingga Nabi Muhammad itu merasa senang, bahagia, bangga dengan kita selaku umatnya. Apa yang pertama?
fa ifsa'us salam, membudayakan ucapan salam. Masuk majelis, kalau ada orang belum acara mulai, ucapkan salam dengan jahar keras, Assalamualaikum. Karena yang sedikit mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka yang banyak, itu diantara sunnah ataupun adab mengucapkan salam. Kalau acara sudah mulai, maka cukuplah dalam hati lirih mengucapkan salam kepada mereka yang banyak. Contohnya, saya mau sholat taraweh di majelis, terus datangnya telat, sholat tarawih sudah mau dimulai, maka cukup saya sir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam yang sempurna ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika mendengar salam, ada orang yang mengucapkan salam, maka wajib bagi kamu mengucapkan salam, menjawabnya dengan lengkap. Kalau bisa seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membudayakan salam, mengajarkan salam, membiasakan salam kepada saudaranya sama muslim, baik kepada keluarga, tetangga, handai daulan, kerabat, saudara semua seiman, Islam, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang tinggi kelak di akhirat, di hadapan Nabi dan di hadapan para malaikatnya Allah. Ini orang yang mengucapkan salam, membiasakan mengucapkan salam. Ya, ketika berjumpa ia mengucapkan salam, ketika ia berpisah mengucapkan salam. Jadi seperti itu. Terus yang kedua yang dapat menjadikan atau mengangkat derajat kita di hadapan Allah, wa it'amut ta'am, memberi makan kepada tamu dan orang yang lapar. Paham? Biasakan jenengan memberi makan. Memberi makan bisa dengan makanan, bisa dengan uang. Kepada siapa? Itu tamu. Jangan lagi baca Al-Quran, ketika ada tamu datang maka Al-Qurannya taruh. Karena tamu, ya, Hatim Al-Asom radhiyallahu anhu mengatakan, tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan kecuali 5 hal. Di antaranya cepat menghidangkan suguhan kepada tamu yang datang ke tempatmu. Bahkan ketika ada sholat, Allahu Akbar, engkau sudah ambil air wudhu, engkau sudah bersiap akan sholat, tamu datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatmu tunda dahulu. Terus bagaimana? Persilakan tamumu masuk, suguhkan hidangan yang engkau miliki. Setelah itu sudah engkau temui baru engkau sholat. Jangan tamunya nunggu kamu sholat. Walaupun sholat awal waktu itu bagus, afdolnya sholat awal waktu, kecuali waktu sholat sudah mau habis, maka kamu mempercepat atau mendahulukan sholat dahulu. Namun ketika sholatnya waktunya masih panjang, belum masuk waktu yang lainnya, ketika ada tamu datang, sholat kamu tinggal dahulu. Tamu dimuliakan di situ, monggo melepukan. Setelah itu gimana? Dikasih makanan minuman seadanya. Tunjukkan wajah yang bahagia, jangan wajah yang sukar. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang, bagaimana kabar? Hei saudaraku, duduk, jelis, fadhol. Ta'am, asa makan. Ya, sudah seperti itu, diajak ngobrol enak, baru jenengan, afwan, saya izin, rasa saya izini. Saya nanti mau sholat, tak sholat dulu ya. Kalau tamunya nggak ikut, ya jangan maksa, ayo sholat. Jangan. Paham? Karena tujuan dia datang ke kamu untuk bertamu. Urusan sholat, urusan dia dengan Allah. Cukup engkau memberikan isyarat, saya afwan, rasa saya izin mau sholat. Tamunya nggak sholat, bilang, ayo sholat yuk, sholat toh, asal sholat. Nggak bisa, nggak ada kamu berarti namanya sama tamu. Walaupun tujuan kamu ngajak sholat, tapi kalau nggak ada ilmu jadinya lucu wagu rapik. Makanya kamu muda dari ilmu. Muda itu karena ilmu. Kalau tamunya benar belum sholat dan ingin sholat, pasti akan mengikuti. Oh saya ikut ya, kan seperti itu. Oh namanya sholat itu panggilan hati. Iya, kamu bilang saja, saya mau sholat izin dulu ya sebentar. Kan sudah dikasih makan, sudah dikasih minuman, sudah diberi silakan duduk, sudah diajak ngobrol sebentar. Waktu sholat mau habis, maka kamu izin. Rasul saya izin mau sholat. Jika tamunya ingin sholat, pasti tamunya akan, oh saya ikut ya, bareng yuk, makmuman yuk, jamaan, kan seperti itu. Gak usah kamu masuk, ayo sholat. Orang berbanyak tekani tamu ya sampai orang sholat.
sana. Jadi seperti itu. Kadang kita sok pintar tapi nggak didasari ilmu, jadi salah kaprah. Saya pernah bertamu mari lucu bisa adalah panjang lebar. Ya. Memberi makan kepada tamu dan orang yang lapar. Ketika ada seorang yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, maka pahalanya lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Pahalanya lebih gede daripada membangun 1000 masjid, bro. Lah pertanyaannya gini, orang zakat ketika memberikan kepada orang yang benar-benar pantas menerima, bukan hanya ia mendapatkan pahala zakat, berarti ia mendapatkan pahala lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Karena yang diberikan itu untuk apa? Makan. Paham? Isinya duit niat gawe masjid apik, Bu. Tapi perhatikan tetangga-tetangga ning jenengan, sahabat-sahabat jenengan, keluarga jenengan. Endi sing butuh mangan kabeh, Bib. Endi sing kekurangan kabeh, Bib. Endi sing wis pas-pasan bahkan kekurangane nemen. Kuwi sing kon jenengan bantu, berilah makan. Pakainya apa? Boleh pakai benda beras, makanan, boleh pakai uangnya di mana uangnya bisa digunakan untuk membeli makanan atau beras ketika ia habis ya bisa beli. Maka ketika jenengan melakukan itu karena Allah memberi kepada orang yang pas, sama halnya jenengan telah membangun 1000 masjid. Jadi Allah itu memudahkan hambanya dalam ketaatan sebenarnya. Ingin mendapatkan pahala membangun masjid, namun gak ada uang untuk bangun masjid atau musola, maka cukup memberi makan kepada orang yang lapar atau membutuhkan. Makanya ada ulama di Irak atau Turki itu, dia khutbah Jumat hanya seperti ini. Khutbah Jumat paling singkat dalam sejarah. Apa khutbahnya? Mengatakan, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pesan saya. Membangun masjid itu bagus, membuat bangunan Baitullah itu bagus. Namun ada yang lebih bagus dari itu, ialah memberi makan kepada orang yang lapar dan memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Karena jika engkau melakukan itu karena Allah, sama halnya engkau lebih baik membangun daripada 1000 masjid. Wallahu a'lam bishawab. Langsung rampung khutbah wis wetok. Orang yang khutbahnya terlalu panjang menandakan keilmuannya dangkal. Paham? Maka di dalam kitab fikih dijelaskan, ketika khutbah jangan terlalu panjang, yang singkat saja. Sholatnya yang dipanjangkan, bacaan suratnya kan ada itu ketika sholat Jumat apa yang disunahkan, kan seperti itu. Kalau khutbahnya jangan terlalu panjang. Itu kalau ya adalah pembahasan itu. Ya. Makanya orang yang berilmu itu bukan mengintrospeksi orang lain. Jadi ketika datang ke suatu tempat, akhirnya ia seperti membuka kitab. Jadi ketika melihat kejadian momen seperti ini, timbul ilmu ini gitu loh. Apa yang ia telah baca teringat. Seperti itu ya. Bukan kayak saya nggak memiliki ilmu, datang kepada kamu melakukan keburukan dan lain sebagainya, saya menghukumi kamu dengan analisis saya tanpa didasari ilmu, kan salah, jadinya suudzon. Paham ya? Tapi kalau orang-orang yang punya ilmu, ketika ia datang ke suatu tempat, ada suatu momen kejadian peristiwa, ia menghukum, ia menafsirkan, ia berpandangan atas dasar ilmu, bukan atas dasar nafsu dan atas dasar pemahamannya sendiri. Paham ya? Disandarkan orang yang berilmu karena ilmu. Itu loh. Oh, ini kok sholat di masjid Jumat kok khutbahnya pakai bahasa Arab. Kan kalau orang gak ada ilmu suudonnya gini, bagaimana ini orang mau paham primen sih imame, primen sih khutbah FTP. Tapi kalau orang yang berilmu, dia akan didasarkan dengan ilmu. Ya sama-sama berpandangan. Kan seharusnya ketika kita berkhutbah di suatu tempat, maka lihatlah
apa yang mereka pahami dan bahasa apa yang mereka pahami. Jadi kita bukan suudzon ya kepada pemimpin masjid tersebut atau orang yang khutbah di situ, karena kita dasari ilmu. Beda dengan orang yang tidak dasari ilmu, ketika memandang pandangan sesuatu dengan pemahamannya atas dasar nafsu, timbulnya suudzon, prasangka, paham orang? Prasangka jauhilah tajassus, prasangka buruk. Ya, jadi seperti itu. Dan yang dapat mengangkat derajat manusia selanjutnya wassalatu bil-lail wan nasu niyam. Salat tahajud di tengah malam saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan daripada salat tahajud, salat qiyamul lail. Ya, kalau di bulan Ramadan boleh. Ya, nanti jenengan jam 12 tidur 5 menit bangun, syarat salat tahajud itu tidur. Kalau nggak tidur namanya salat malam, salat sunnah malam. Kalau sholat tahajud harus tidur syaratnya, walaupun 3 menit tapi benar-benar tidur. Oh tidur ayam remeng-remeng. Karena orang tidur itu bangunnya pasti malas. Ketika malas jenengan beranjakan kaki menuju tempat wudu, itulah yang membuat jenengan diangkat derajatnya oleh Allah jika beranjak kakinya dari tempat tidur ke tempat wudu untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Karena apa? Menghilangkan kemalasan nafsu. Ketika enak tidur jenengan bangun, sedangkan orang lain sedang tidur nyenyak. Makanya Allah turun gitu. Bukan Allah turun ngomong ngaring kowe. Anak saya Abdul Qadir Jailani turun ngomong karo nyong. Itu. Ya. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir, ada 3 hal wa amal kafarah. Ya, ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa. Ada 3 hal yang dapat menghapuskan dosa kita. Apa yang pertama? Fa isbahul wudu fis sabar. Menyempurnakan wudu di waktu udara sangat dingin. Kapan itu biasanya? Subuh. Kalau nggak di waktu-waktu yang lain ketika hujan besar, cuacanya dingin, terus jenengan wudu, wong atis ya. Contohnya atisnya cepat-cepat wudu. Sungkan wudunya sempurna. Ilah untuk sing penting teles lah tangane, sing wajib-wajib teles. Sing sunai ora salah. Ya, orang dingin kan seperti itu. Contohnya apa? Salat subuh saja. Alah, saya ngantuk-ngantuk atis pun banyak wudu iki ya cepet-cepet, ciprit. Wudune kayak bebek adus sekali. Makanya yang dapat menghapuskan dosa fa isbahul wudu'i fis sabarat. Menyempurnakan wudu di waktu udara sangat dingin. Lagi udaranya dingin tapi jenengan tetap menyempurnakan wudu. Wudunya dengan hati-hati. Semua terkena air. Bagian-bagian yang wajib dan sunnah terkena air. Sampai sela-sela jari ini, sampai belakang daun telinga, sampai rongga-rongga telinga ini kena air, sampai pori-pori rambut ini kena air sunnahnya. Ya kita berkumur-kumur benar-benar sampai menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita. Ya istinsya kita sampai masukkan, sedot sampai keluar, ubele metu, opele metu. Ya, ning jenengan ora cipit kita nempel nang ngene tutu istinsya. Sedot ora sih? Istinsya kan harus menghirup, dibuang. Lagi jenengan banyu nempel kok. Ke salah sampean, aku yakin salah. Ning kowe ora. Karena istinsya itu menghirup. Paham? Air sih deh. Lalu jenengan tempel apa yutok, tempel acungur. Oh tujuan di sini ngene iki. Ya ngene ngerti ora? Ana rambut apa ki? Sing go nyaring upil ya ngerti. Kotoran-kotoran ki nang ngene ki ya. Primen sarane men kena banyu ning jenengan iki jenteke sampean karo bolongan cungure lu gede jenteke sampean Bu. Akhire nempel ki nang cungure kebo. Nang dure itu mana? Orang anjing. Coba sih. Makanya dengan cara itu jangan terlalu dalam nanti kesenggeruh. Ya. Menyempurnakan wudu ketika udara sangat dingin. Biasanya kapan itu? Waktu subuh.
Orang yang wudunya benar, menjaga wudunya dengan benar, maka dosa-dosanya itu akan terhapus seperti bayi yang baru dilahirkan. Sela-sela jari kaki itu, kuku-kuku sampai dikasih air itu, ya ora segala gitu. Kayak bal-balan. Ayo ora, tempelan kerantok kayak gitu kayak selebor-selebor kayak gitu. Tangan gue banyu di ngono. Kayak ngene iki. Ngene iki. Ngene iki. Kayak ngene sela-sela iki ya. Kenapa? Setan, jin itu mendiami daripada di sela-sela kuku seperti ini. Makanya sunahnya malam Jumat hari Kamis kita memotong kuku, kaki, tangan. Itu kalau ada kotoran-kotoran di sela kuku ini, itu tempatnya jin. Jin itu senang karena di sini itu baunya busuk. Makanya kau nih orang percaya kayak kotoran sing ana jempol sekele kowe dimek otek dambung. Hah? Kenapa kalau jinnya sudah dari situ? Malas kakinya untuk mau kemana? Ke masjid, kemana? Beranjak menuju tempat wudhu untuk sholat. Karena apa? Anak jini sih diketoki orang tahu. Irang-irang murid doa. Jini nang ini. Itu yang jadi sebab jenengan jadi malas untuk melakukan sholat. Paham? Terus dimaning, ini lubang hidung, makanya jin itu bersarang di lubang hidung juga, di telinga. Kemarin saya sudah jelaskan di Mas Maulid, ya acara itu ya. Lubang hidung, makanya ketika menghirup air istinsyak kita menghirup, dibuang benar-benar. Ketika kita mau menghirup air ketika wudhu, itu jin keluar semua setan. Maka barang siapa yang wudhu, benar Nabi Muhammad SAW bersabda, ia seperti halnya bayi baru dilahirkan, dosanya hilang semua, suci. Setan ini lompo sih, sih gaya dosa dengan setan. Paham? Terus, wa naqlul aqdami ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju sholat jamaah. Wis babat menghapus dosa. Ya, perbanyak sholat jamaah. Bisa di masjid, musola, di rumah dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, wantidoru sholati ba'da sholat. Menunggu sholat, ya sudah melaksanakan sholat. Menunggu sholat sudah. Sholat itu apa? Menunggu untuk melaksanakan sholat fardu bersama sudah melakukan sholat sunnah atau melaksanakan kebaikan. Jenengan cara menunggu sholat. Kadang sholat yang menunggu jenengan. Saya yang ditunggu sholat, bukan jenengan yang menunggu sholat. Jadi itulah tiga, ataupun ada yang bisa menjadikan sebab kita mendapatkan pahala derajat di sisi Allah, ada yang bisa menyebabkan kita rusak diri kita sendiri, dan bisa menyebabkan kita dosa-dosa kita terhapus dari awal sudah saya jelaskan. Insyaallah manfaat. Sekian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kan ada setelah ta'lim mau baca Al-Quran. Jadi siapa saja yang mau baca Al-Quran, ya tabarukan, cari barokah. Walaupun 1 lembar, 2 lembar, 4 lembar, tidak dikhususkan lagi-lagi. Ibu-ibu mau baca Al-Quran silakan. Ini kalau Al-Quran banyak itu dari Pak Sodikin itu, ya anaknya bawa Al-Quran, ibunya itu dibaca, insya Allah manfaat. Dan yang tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana? Dengarkan saja, jangan dapat pahala. Duduk mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka sama dia akan mendapatkan pahala daripada mendengarkan bacaan Quran. Paham ya? Ngonis betut istirahat using utut-utut, dolanan tak enak sih. Teman-teman orang kerasa ya, sahur balik terus salat, sahur sholat kerja terus orang kerasa malam takbir ya. Alhamdulillah waktu-waktunya tak guna nanggung ibadah semampunya aku, sepinter aku jaga istiqomah, ngalahna nafsu sing ana awak. Jadi monggo kudu maca Al-Qur'an ya, salah wedang-wedangan maca Al-Qur'an kena semampune, ora bisa ngrungokna membaca Qur'an. Sing terbata-bata insyaallah ning ana sing nyenyak ngomong nyong paling ora seneng wong kerendahna wong liya. Ingat itu. Ya, saya tidak melihat orang itu dari bacaannya, tidak melihat orang itu dari baca Al-Qur'annya bagaimana suaranya indah atau tidak. Tapi saya mengikuti apa yang Allah katakan. Allah itu melihat daripada hatinya.
Walaupun saya tidak bisa melihat hatimu, tapi saya berusaha untuk bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, insyaallah manfaat. Ya Rabbana tarafana bi'anana tarafana wa anana ashrafana ala rada ashrafana alaina tawbah tasir kulli hawbah wastur lana al-awrati wa asbil rohati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina na'tami kulli suli sallallahu wa salam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada nasi suhbi walhamdulillah ilahi fil badi wa tanahi walhamdulillah ilahi fil badi